Bisa memperbaiki tas juga berbagai teknik bordir. Kau hebat juga ya. Tapi ada jeda kosong 3 tahun. Selama 3 tahun ini kau ngapain? 3 tahun yang lalu, karena mencuri, aku ditahan. Kau pulang dulu, tunggu kabar ya. 3 hari nanti aku bakal kasih info. Tasku ini kau yang perbaiki ya. Walau pada tas ini jelas terbuat dari bodi beludru dan pembuatnya bukan orang sembarangan. Kau menipu dengan jantan silah. Nona Lia, yang bisa sulam beludru sekarang sangat jarang. Selain itu, sulam jahitan silang hampir sama. Kau itu tidak paham. Tas ini dibuat oleh seorang master, mahal dan tidak ada yang jual. Pokoknya ganti rugi 1 miliar, tidak boleh kurang sedikit pun. 1 miliar? Kau ini mau memeras orang ya? Lagian, tasmu ini juga tidak tahu asli atau tidak. Kalau menurutku malah mirip barang di pinggir jalan. Kau bilang apa? Halo Nona, saya manajer toko ini. Beri saya waktu 2 hari. Saya akan cari masa bordir berudu untuk perbaiki tasmu. Aku malam ini mau ke pesta. Tas ini hadiah, tahu tidak? Tidak ada waktu lagi. Langsung ganti rugi saja. Tas ini memang dari tangan master bordir beludru. Kalau perlu diperbaiki, harus dengan metode beludru dan jahitan mengikuti pola. Setengah jam sudah cukup. Kau bisa perbaiki. Erika, bawa dia ke ruang perbaikan. Nona, silakan duduk minum teh dulu. Manajer tasnya sudah diperbaiki. Coba aku lihat. Jago sekali. Diperbaiki persis seperti sebelumnya. Manajer Livia, aku beli 2 tas lagi. Tunggu penjualan dia ya. Dia bukan karyawan kami. Manajer Livia, dia ini jauh lebih jago dari yang itu. Kalau tidak pekerjakan dia, kerugian untukmu. Selamat, kau diterima. Terima kasih, terima kasih. Tasku satu sudutnya tergores, bisa bantu perbaikilah. Ini masalah kecil, bisa diperbaiki. Nona, dia masih baru tidak paham. Aku kepala toko di sini. Menurut pandangan profesionalku, tas Nona ini butuh perbaikan besar. Cuma tergores di sudut harus perbaikan besar. Nona, mohon percaya padaku. Begini saja, kau daftar ke anggotaan. Kami menawarkan 20% diskon untuk pelanggan baru. Tidak perlu. Aku belanja tidak pernah butuh diskon. Nona, ini pekerjaan yang detail. Butuh sedikit waktu. Kebetulan ada beberapa model baru di toko kami. Aku ajak lihat-lihat. Nona, tasnya sudah diperbaiki. Cepat sekali. Berapa harganya? 50.000. Oke, aku lagi pasti cari kok. Kau tidak lihat isyarat tadi kah? Lihat kok, bukannya 50.000. Kau gila ya, 5 juta. Aku bilang 5 juta. Kalau begitu aku salah paham. Oke, awas saja nanti. Kita ini adalah toko perbaikan tas mewah. Dia perbaiki tas cuma puluhan ribu. Orang yang pernah masuk penjara punya respon khusus. Devina, hadir. Nona Lia, kau datang. Kami ada model terbaru. Mau lihat kah? Ada model terbaru? Boleh, mana aku lihat? Oke. Nona Lia, kau masih berani memintanya melayanimu? Apa maksudnya? Kau tidak tahu ya? Dia baru saja keluar dari penjara. Tangan kakinya kotor. Nona Lia, jangan dekat-dekat denganku. Menjijikan sekali. Sudahlah, hari ini aku tidak jadi dulu. Selama aku ada di toko ini sehari saja, kau jangan harap bisa dapat pelanggan. Nona Lia, manajer Livia, kenapa kau ini berani rekrut segala jenis orang? Aku tidak berani datang ke sini lagi. HP ku hilang, kau lihat tidak? Tidak lihat. Coba cari baik-baik. Buat apa lagi dicari? Pasti Devina yang ambil. Berhenti. Kau ngapain? Kenapa isinya sampah semua? Mana HP ku? Kembalikan HP ku. Aku tidak ambil HP-mu. Kau tidak ambil di sini. Kalau bukan kau, siapa lagi yang mencuri? Kalian sedang apa? Manajer, kau datang tepat waktu. Devina mengambil HP-nya Liza. Kau mau menghukumnya dengan cara apa? Aku tidak ambil.
Liza, kau ini serbu sekali. HP-mu kok taruh? HP hilang kenapa tidak bisa telepon? Kalian malah menyalahkan dia tanpa bukti. Siapa yang menyalahkan dia? Dia kan memang pencuri. Manajer, kau merekrut orang dengan catatan kriminal. Bukannya kami harus diberi penjelasan? Apa yang harus dijelaskan? Aku merekrut orang berdasarkan kemampuan, bukan masa lalu. Kau sih tidak peduli, tapi semua pelanggan di toko kita jadi takut karenanya. Karyawan lain juga jadi cemas. Iya, benar. Siapa yang tahu dia diam-diam ambil barang kami? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Apa cuma karena dia dulu ada kesalahan, jadi tidak bisa terus melangkah maju kah? Dia cuma butuh pekerjaan. Kenapa kalian mau menyuruhkan dia? Orang memang harus membayar semua kesalahan yang dilakukan. 3 tahun, masih tidak cukup kah? Itu udah dari seumur hidupnya. Tidak ada orang yang percaya sama mantan tahanan. Selain itu, tidak akan ada yang meminta dia perbaikan tas. Semua orang merasa dia kotor. Devina? Nona Elin, kau datang. Aku sudah buat janji dengan Devina mau perawatan tas. Devina, ini terima tasnya. Nona Elin, apa kau tahu Devina ini pernah dipenjara gara-gara mencuri? Apa kau masih bisa tenang biarkan dia berbaiki tasmu? Kau yang dia bilang itu benarkah? Iya, tapi Nona Elin, aku Livia menjamin dengan nama baikku. Devina tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Mulai sekarang semua tasku aku serahkan padamu. Terima kasih Nona Elin. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih harusnya ke manajermu. Dia menjamin dengan reputasinya. Aku juga bersedia percaya padanya. Terima kasih manajer toko. Kerja yang baik. Gunakan usahamu. Tampar semua orang yang merendahkanmu. Sana kerjakan. Baik. Nona Elin, silakan lewat sini. Halo? Manajer Livia, coba lihat apa ada uangku 10 juta tertinggal di toko kalian. Kayaknya di dalam tasku. Oke Nona Elin, aku coba tanyakan. Devina, iya, tas Nona Elin waktu itu di dalamnya ada uang tunai. Apa kau lihat? Lihat, aku taruh di laci meja depan. Oke. Empat 48, 49, 50. Halo Nona Eli, ketemu belum? Besok aku kesana ambil. Ketemu. Halo Ibu, aku sedang kumpulkan biaya operasi ayah, masih kurang 50 juta. Kasih aku beberapa hari lagi. Devina? Iya manajer. Apa belakangan ini kau ada masalah? Kalau ada kesulitan, aku bisa bantu. Kau bisa mempertahankanku, aku sudah sangat bersyukur. Tidak berani meminta apapun lagi. Benar tidak adakah? Kalau tidak ada urusan lain, aku lanjut kerja dulu. Manajer, sejak Devina itu datang, toko kita sering kehilangan barang. Beberapa hari yang lalu waktu aku stok opname, ternyata toko kita kehilangan 2 tas. Kau lihat sendiri Devina yang ambil kah? Kalau bukan dia siapa lagi? Sebelum dia datang, toko kita tidak pernah kehilangan barang. Dan juga, belakangan ini aku lihat dia di meja kasir mencurigakan. Tidak tahu ngapain. Semua hal harus ada buktinya. Bukan cuma mengada-ngada, menyebarkan rumor. Oke, aku sudah bicara baik-baik. Nanti kalau ada apa-apa, jangan salahkan aku tidak mengekam. Manajer Livia, aku datang untuk mengambil uangku. Nona Elin, silakan dihitung. Tidak perlu dihitung, aku mana mungkin tidak percaya padamu. Aku pergi. Nona Elin, aku sarankan kau sebaiknya hitung dulu. Bagaimanapun di toko kami ini ada orang yang bertangan panjang. Nona Elin, hitung saja dulu. $10 juta, tidak kurang sedikit pun. Mana mungkin, seharusnya cuma 5 juta baru benar. Oh, Dewi, bagaimana kau bisa tahu cuma ada 5 juta? Aku waktu itu lihat dia berdiri di meja kasir mencurigakan. Pasti dia mencuri. Kau waktu itu lihat Devina mencuri, kenapa tidak lapor? Apa Devina menghitung uang itu di depanmu? Bagaimana kau bisa tahu pas ada 5 juta? Aku rasa uang ini kau yang curikan. Jangan asal bicara. Bicara itu harus ada buktinya. Buktinya ya? Kalau begitu ayo kita ke kantor polisi. Periksa apa di uang ini ada sidik jarimu. Manajer Livia, aku bersalah. Kau jangan lapor polisi, aku tidak mau dipenjara. Manajer, lupakan saja. Aku sudah pernah di penjara, aku tak betapa sulitnya setelah aku keluar. Orang harus membayar kesalahan yang dilakukan. Kalau tidak, buat apa ada hukum? Manajer, hari ini kalau bukan karenamu, aku pasti tidak akan bisa membersihkan namaku. Kau yang sudah berikan aku kehidupan kedua. Sejak aku memutuskan merekrutmu, aku tidak pernah meragukan mengenaimu. Oh iya, ada 50 juta di kartu ini. Pakai untuk berobat ayahmu. Aku tidak bisa terima ini, manajer. Pakailah. Anggap saja itu sebagai gajimu dibayar di muka. Terima kasih manajer.